Para suster dan para sahabat Sang Timur yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk merenungkan dan mempersiapkan Hari Raya Natal dalam renungan Kandang Rohani yang ke-9. Dalam renungan kali ini kita akan merenungkan lembu sebagai simbol ketenangan. Maka marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kebaikan, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan Yesus Sang Emmanuel untuk lahir sebagai juru selamat kami semua. Perkenankanlah kami menyiapkan hati dan diri kami supaya layak menyambut kehadiran-Nya. Semoga kami dapat menyiapkan palungan hati kami menjadi tempat berbaringnya Yesus kecil. Berilah kami hati yang lembut, kerinduan yang mendalam akan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan kami memasuki keheningan untuk mendengarkan kehendak-Mu. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam semangat dan sukacita. Puji syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan. Kita sebagai suster PIJ dan sahabat Sang Timur memiliki warisan harta rohani yang sangat kaya dan indah dari Beata Clara. Harta atau warisan itu patut kita pelihara, kita rawat, kita hidupi dan terus ditumbuh kembangkan dari awal sampai akhir. Tradisi dalam persiapan masa Advent mulai tanggal 11 Desember untuk membuat kandang rohani supaya hati kita, para suster PIJ dan sahabat Sang Timur memiliki kandang atau tempat yang layak, nyaman, damai bagi Sang Timur, Yesus yang kecil, Emmanuel penyelamat. Kandang rohani hari yang ke-9 dengan tema lembu. Ketenangan lembu menjadi simbol. Lembu atau sapi dipakai sebagai simbol dalam persiapan untuk komponen dalam kandang rohani. Kandang tempat untuk menyambut Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Lalu bagaimana kandang atau tempat hati kita? Kita siapkan untuk menyambut Yesus Sang Juru Selamat. Kita tahu bagaimana sifat atau karakter lembu. Mari kita lihat dan ambil 2 sifat dan karakter lembu atau sapi. Pertama, tenang. Dalam ketenangan dan istirahat, si lembu memamah biak, gayemi dalam bahasa Jawa. Untuk itu, agar kita lebih memahami, mengerti, mari kita lihat dan amati video ini.
Nah, setelah kita melihat dan amati pesan dan nilai apa yang bisa kita ambil, pesan dan nilai yang bisa saya sampaikan dalam video tadi, pertama, makanan yang sudah dimakan dan masuk perut dinaikkan seolah-olah mau dimuntahkan, lalu dikunyah sambil dirasa-rasakan, bahkan sambil mengantuk-antuk atau liar-liar, sampai lembut dan masuk ke dalam perut lagi. Begitu pula kita bisa melihat, bercermin dan meneladan Bunda Maria ketika menerima kabar atau sabda dari malaikat Gabriel bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Immanuel. Dalam keterkejutan, ketidaktahuan, Maria menerima sabda atau kabar itu, lalu diam, merenungkan, dan akhirnya memberi jawaban iya. Dan itu menjadi fiatnya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban yang pasti dan tidak diragukan, walaupun belum tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena iman yang besar dan kuat, Maria sanggup menerima dan melaksanakan. Maria sebagai model, contoh, teladan orang beriman. Yang kedua, lembu sebagai pekerja yang kuat dan semangat. Dalam kekuatan dan semangat yang perkasa, sapi atau lembu membantu petani membajak sawah untuk mempersiapkan menanam di sawah. Pada umumnya, petani di sawah itu menggunakan lembu atau sapi sebagai alat tradisional yang andal daripada dicangkuli atau pakai alat cangkul. Mari kita lihat dan amati juga video ini sebagai perbandingan dalam permenungan menyiapkan kandang rohani kita.
Nah, setelah kita melihat video tadi, pesan dan nilai apa yang bisa kita ambil? Dengan kekuatan, semangat, serta taat pada penarik atau Pak Tani dalam menjalankan luku atau garu dan kuk yang dipasang pada bahu lembu atau sapi. Pak Tani mengarahkan atau mengendalikan jalannya sapi atau lembu dalam membajak sawah. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari juga diarahkan, dikendalikan oleh Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Yesus, dengan bimbingan Roh Kudus-Nya. Sehingga dalam berpikir, dalam berkata-kata, dan berkarya terarah pada rencana kehendak Tuhan. Lalu bagaimana hidup kita dalam penghayatan iman, harapan dan kasih pada Tuhan dan sesama? Sebagai suster PIJ dan sahabat Sang Timur dalam hidup aktif dan kontemplatif, berkarya dan berdoa, atau istilah ora et labora, tetap menjadi perhatian yang sungguh penting. Mari dengan merenungkan sifat lembu yang tenang, tenangkanlah hari ini, menghindari percakapan yang tidak perlu, tidak berguna dan hampa. Lalu juga hening dan samadilah hari ini, mengarahkan pikiran dan hati kepada Yesus dan Maria. Tumbuhkan dalam hati kerinduan kepada Yesus. Berwawancara dengan Yesus dan Maria. Ungkapkan kasih, ungkapkan kerinduan. Demikianlah permenungan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam Manite India. Para suster dan sahabat Sang Timur, sungguh indah pesan yang bisa kita ambil dalam renungan kandang rohani kali ini. Kita semua diundang oleh Tuhan untuk belajar dari Beata Clara mengenai apa artinya menjadi pribadi yang tenang. Marilah kita tutup renungan kandang rohani ke-9 ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kami para suster dan para sahabat Sang Timur hati yang tenang dan hening. Jadikanlah Bunda Maria sebagai teladan hidup kami yang selalu setia mendengarkan sabda-Mu. Kuatkanlah iman dan pengharapan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan semangat, karena Engkau sendiri yang menjadi kekuatan hidup kami. Berkatilah hidup dan pelayanan kami. Semoga sukacita dapat kami sebarkan kepada sesama kami menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.